Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin wa ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Masih pada pembahasan sifat berbicara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di pertemuan yang kemarin kita singgung madhab al-Asy'ariyah fi sifati al-kalam, pemahaman Asy'ariyah tentang sifat berbicara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka membangun di atas 4 asal atau 4 pondasi yang telah kita paparkan. Bahwa pondasi yang pertama, mereka mengatakan bahwa sifat berbicara di antara sifat Allah yang berada pada zat Allah. Kemudian yang kedua, bahwa sifat berbicara adalah qadim. Sifat berbicara Allah adalah qadim, artinya tidak beregenerasi, artinya Allah tidak melakukan perbuatan dengan berbicara itu, tidak mutajaddid dan sekali seumur hidup. Begitu juga pondasi yang ketiga, mereka menyebutkan bahwa al-kalam ma'nan min ma'ani an-nafsiyah, bahwa berbicaranya Allah itu adalah makna yang Allah ungkapkan di dalam dirinya, sebuah makna yang terjadi pada diri Allah, tidak dengan huruf dan suara, tidak dengan huruf dan suara, dan tidak berkaitan dengan sifat kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berkaitan dengan sifat kehendak Allah. Dan ini tentu pemahaman yang menyimpang secara akal dan syariat. Kenapa? Karena mereka menyamakan sifat berbicara ini dengan sifat dzatiyah, seperti sifat hidup. Apakah hidup Allah berkaitan dengan kehendak Allah? Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Apakah sifat wajah Allah ada enggak kaitannya dengan kehendak Allah? Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Karena sifat wajah Allah itu berada pada zat Allah sejak zaman azali dan terus menerus ada. Wadah. Sementara ahlu sunnah, dan ahlu sunnah lah yang sesuai dengan akal, dalil dan urf dan bahasa Arab. Berbicara itu tidaklah dikatakan berbicara kecuali dengan huruf, suara dan makna. Dan berbicaranya Allah juga berkaitan dengan kehendak. Sudah kita sebutkan apa dalilnya? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surat senantiasa dibacakan. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan, menginginkan sesuatu, akan mengatakan kepada sesuatu itu terjadilah, maka terjadi sesuatu yang Allah inginkan. Ini menunjukkan bahwa ucapan Allah ini berkaitan dengan kehendak. Ucapan Allah, kalimat kun itu berkaitan dengan kehendak. Karena ini kalimat kun ada kaitannya dengan sifat menciptakan. Sifat menciptakan juga. Sudah kita sebutkan bahwa sifat al-khalq menciptakan, sifat al-iradah dan sifat berbicara itu saling berkaitan, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Begitu juga Allah menyebutkan apa? Innama qauluna idza aradnahu, kan gitu, an naqula lahu kun fayakunu. Wadah. Baik. Kemudian al-aslu ar-rabi', asal yang keempat, bahwa mereka mengatakan berbicara Allah itu adalah satu makna yang tidak terbagi, tidak bervariasi. Artinya mereka tidak mengatakan bahwa berbicara atau ucapan Allah itu tidak terbagi menjadi apa? Dari sisi makna, dari sisi khabar atau insya. Kita sebutkan kemarin. Nah, karena mereka sendiri pun tak mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ibarah, sebuah ungkapan atau makna
tidak bisa terbagi. Mereka enggak bisa menjelaskan apa itu. Ini menunjukkan karena apa? Kejahilan dan penyimpangan mereka terhadap sifat berbicara. Karena mereka takut apabila menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara, berarti Allah kayak manusia. Ini kata mereka. Tentu ini apa? Ini sesuatu yang menyimpang, dan kita tidak mengatakan bahwa ketika Allah berbicara dengan huruf dan suara berarti harus seperti manusia. Tidak ada apa? Konsekuensi yang menunjukkan akan hal itu. Baik, apa dalil mereka? Apa dalil mereka? Kita akan sebutkan insyaallah. Adillatul Asy'ariyah ala qaulihim fi sifatil kalam. Dalil Asy'ariyah atas apa yang mereka bangun pada sifat berbicara. Qala al-muallif rahimahullah, istidlalul Asy'ariyah ala qaulihim yaqumu ala muqaddimatain asasiyatain. Istidlal Asy'ariyah atas keyakinan mereka membangun dua muqaddimah yang menjadi inti. Dua muqaddimah yang menjadi inti. Ini bagi mereka. Walaupun ini tentunya menyelisihi pemahaman para salafus salih. Al-muqaddimatul ula, muqaddimah yang pertama, kata mereka, anna ad-dalil al-qat'iyya imma al-aqli atau an-naqli. Dalil yang qat'i, yang pasti itu imma dengan dalil akal atau dalil naql nukilan seperti Al-Quran dan Sunnah. Yadullu ala anna Allah Ta'ala mutakallimun haqiqatan, yang dimana menunjukkan bahwa Allah berbicara secara hakiki. Wa annahu la yumkin an yutasawwar Allah bighairi kalam. Yani enggak mungkin, kata mereka, dibayangkan Allah itu tanpa berbicara. Lianna dzalika sayu'attil ar-risalat wan nubuwat. Karena ini akan memberikan konsekuensi ditolaknya risalah dan kenabian. Baik, al-muqaddimatu tsaniyah, muqaddimah yang kedua, kata mereka, annal kalama al-ma'huda huwa al-mukawwan min hurufin wa aswatin wa ma'anin yastahilu itsbatuha lillahi ta'ala. Kata mereka bahwa makna berbicara yang difahami, lihat, annal kalam al-ma'hud, makna al-ma'hud ay mafhum, makna berbicara yang difahami apabila dikatakan bahwa berbicara itu terdiri dari huruf, suara dan makna, ya kan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dan ini sesuai dengan dalil aqli, naqli dan urf serta lughah. Kata mereka, ini mustahil kita tetapkan bagi Allah. Mustahil ditetapkan bagi Allah bahwa yang dimaksud dengan Allah berbicara itu berbicara yang sebagaimana kita fahami dengan huruf, suara dan makna. Lihat kata mereka, li'annahu yaqtadi al-hudutha wat-taksim. Ini dia. Kata mereka, kenapa? Karena kalau kita katakan Allah itu berbicara dengan huruf, suara dan makna, memberikan konsekuensi terjadinya huduth dan taksim. Wadih? Pertama, kalimat hadis ini diantara kalimat yang multitafsir, bisa mengandung kebatilan, bisa mengandung kebenaran. Apa yang kalian maksud dengan huduth? Akan datang insyaallah nanti penjelasan dan bantahannya. Begitu juga tajsim, kata mereka, balik lagi ke jisim. Balik lagi ke apa? Ke jisim. Ini juga udah kita jelaskan. Ini diantara taghut bagi ahli kalam ketika berhadapan dengan sifat Allah. Qala li anna hadhihi al-huruf wal ma'ani murakkabatun wa laha ibtida'un wa intiha'un. Karena kata mereka, huruf-huruf serta makna-makna yang tersusun ini memiliki permulaan dan akhir, ya kan? Memiliki permulaan dan akhir, ya enggak? Contohnya alhamdulillahirabbil alamin, maka dimulai dengan alif. Alhamdulillahirabbil alamin, diakhiri dengan huruf nun,
Itu dia maksudnya. Wadah? Memiliki permulaan dan akhir. Yani kalimat itu ketika diucapkan memiliki permulaan dan akhir. Makanya Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah apa? Surah An-Nas. Baik. Wa mutanawwi'atun fi tarakibiha wa ma'aniha wa nahwu dzalik. Dan susunannya itu apa? Bervariasi kan gitu. Maknanya bervariasi. Sudah kita sebutkan. Di dalam Al-Qur'an terdapat ada kabar, khabar, ada insya. Ada juga qism yang ketiga. Al-khabar yuradu bihil insya. Pada hakikatnya ini kembali kepada yang dua tadi kan gitu. Wa hadhihi at-tanawwu'at kulluha min sifatil hawadits. Ini kata mereka. Variasi dalam berbicara ini kan itu dari sisi makna tentunya. Ini diantara sifat makhluk gitu. Al-hawadits bagi mereka ini makhluk. Wallahu la taqumu bihi al-hawadits. Dan Allah ini tidak terjadi pada dirinya hawadits, artinya enggak beregenerasi, artinya memang mereka menolak sifat perbuatan bagi Allah. Asy'ariyah mutaqaddimin dan mutaakhirin sepakat bahwa Allah tidak melakukan perbuatan. Ini perlu dipahami. Walaupun Asy'ariyah mutaqaddimin itu masih menetapkan sifat wajah sebagian mereka, sifat tangan, tapi mereka sepakat apa? Bahwa mereka tidak menetapkan sifat melakukan bagi Allah. Sementara kata para ulama yang membedakan yang hidup dan yang mati adalah dengan melakukan perbuatan. Iya kan? Apa yang membedakan yang hidup dan mati? Adalah aksi. Adalah apa? Aksi. Jelas. Fa nataja min khilal hataini المقدمتين أن الله متصفا بصفة الكلام ولكن الكلام الذي يتصف الله به قديم وليس هو الكلام الذي نعرف حقيقته وماهيته وإنما هو كلام نفسي أو نفساني بلا حروف ولا أصوات. Kata mereka, karena kalau kita tetapkan bagi Allah sifat berbicara yang dimana berbicara ini dengan huruf, suara dan makna, sementara apa? Allah itu bagi mereka qadim, azali, enggak boleh ada hadis, enggak boleh ada jisim. Sementara berbicara dengan huruf suara itu sifat jisim. Balik lagi ke jisim. Ini udah kita kupas kemarin kan gitu. Itu juga syubhat mereka itu. Balik ke jisim. Cuma inilah yang bisa diandalkan orang itu. Wadah. Kata mereka ketika mengeluarkan huruf dan suara berarti jisim. Sementara Allah bukan jisim bagi mereka. Bukan juga mahallan lil hawadits. Maka wajib kita menetapkan bahwa Allah berbicara itu di dalam dirinya tidak dengan huruf dan suara. Kenapa kata mereka? Karena supaya enggak kayak jisim. Karena yang jisim itu yang mengeluarkan huruf dan suara. Kita katakan dari sini udah kita bantah. Kalian, bukankah siapa yang bisa berbicara di dalam dirinya? Mau kita gunakan konsep mereka. Kalian katakan tidak ada yang mengeluarkan huruf dan suara kecuali jisim. Begitu juga berbicara di dalam diri juga tidaklah terjadi kecuali di dalam jisim. Ya kan, manusia kan punya diri. Diri mereka ini kan jisim. Berarti ketika kita tetapkan sifat berbicara sifatnya yang di dalam diri, berarti kita konsekuensinya menetapkan jisim juga bagi Allah. Berarti enggak selamat dari menetapkan jisim. Kalian tetapkan sifat kalamun nafsi, kalian juga menetapkan jisim. Ya enggak? Makanya wajib kalian apa? Kalian tolak seluruh sifat Allah, kalian tolak wujud Allah, silahkan kalian pergi bersama ateis. Naam. Baik. Walaysa kullu ma qarrarahu al-asy'ariyah fi sifatil kalami khata'un, bal ba'dahu sahih. Tidak semua yang ditetapkan Asy'ariyah pada sifat berbicara adalah kesalahan, bahkan sebagiannya adalah kebenaran. Fal aslul awwal, asal yang pertama bagi Asy'ariyah tentang sifat berbicara, huwa anna al-kalam sifatun qa'imatun bi dzatillahi sahihun,
Kata mereka kan bahwa apa? Sifat berbicara Allah ini terjadi pada zat Allah. Benar enggak ini, Bang Arun? Nah, benar. Sebagaimana ahlu sunnah pun mengatakan sifat berbicara pada Allah terjadi pada zat Allah. Kita katakan na'am, sahih. Wa jumlatul adillati allati i'tamadu 'alaiha sahihah, maqbulah, kan gitu. Dan dalil yang mereka bersandar ketika menetapkan ini secara umum diterima dan benar. Wa ammal aslu tsani, adapun pondasi yang kedua atau asal yang kedua, kata mereka wa huwa annal kalam kullahu sifatun qadimah. Bahwa kata mereka bahwa berbicara Allah seluruhnya itu adalah sifat yang qadim, tidak beregenerasi, ini asal yang batil. Ini apa? Asal yang batil. Kenapa? Allah Jalla wa Ala mengabarkan melalui lisan nabinya bahwa dia akan berbicara dengan manusia nanti pada hari kiamat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan Allah mengajaknya berbicara. Tidak ada di antara dirinya dengan Allah seorang penerjemah pun. Ini kapan terjadi? Hari kiamat. Sudah terjadi belum? Belum. Sementara Asy'ariyah mengatakan ucapan Allah itu azali, qadim, tidak beregenerasi. Itu pun cuma di dalam diri, tidak dengan huruf dan suara. Jelas. Berarti ini apa? Menghancurkan pemahaman mereka. Wa qad athbatna butlanahu fima madha min asy-syarh fala musawwid litikrar. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, maka tidak perlu kita ulang. Wa baqiya al-istidlal ala al-aslain al-thalith wal-rabi'. Wa sayakunu al-hadits muqtasiran alaihima huna. Tinggal pondasi mereka yang ketiga dan keempat. Asal yang ketiga dan keempat akan kita bahas di sini insyaallah. Al-aslu al-thalith, pondasi yang ketiga tentang sifat berbicara Allah di sisi Asy'ariyah. Apa kata mereka? Apa kata mereka, Aba Rashid? Pondasi Asy'ariyah yang ketiga. Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Wa kata mereka annal kalam ma'nan nafsiyyun wa laysa hurufan wa aswata. Berbicara itu adalah sebuah makna yang terjadi di dalam diri, tidak dengan huruf dan suara. Wadah? Wa anna hadha huwa al-murad bi mustalah al-kalam 'inda al-itlaq. Kata mereka, kalamun nafsi, ucapan yang terjadi di dalam diri, kata mereka inilah sebenarnya makna berbicara secara mutlak. Jadi mereka apa? Katakan berbicara itu adalah hadithun nafs, ya kan? Kalamun nafs yang terjadi pada diri, itulah yang dikatakan apa? Berbicara. Fa fi bayanihi yaqulu al-Juwayni, berkata al-Juwayni, Abul Ma'ali al-Juwayni rahimahullah, yang kita sebutkan bahwa ini di antara pentolan Asy'ariyah, di antara pembesar Asy'ariyah, dan mereka telah bertaubat. Sudah kita sebutkan juga kisahnya tentang menetapkan sifat apa? Ada yang masih ingat kisah Al-Juwayni yang memukul wajahnya dan mengatakan hayyarani al-hamadani, hayyarani al-hamadani. Al-hamadani membuatku bingung, al-hamadani membuatku bingung. Ketika dia mengajar di majlisnya, dan Al-Hamadani, Al-Imam Al-Hamadani mengatakan kepadanya, akhbirna ya imam, ya ustaz, tentang perasaan yang kita dapatkan ketika kita berdoa, ketika kita berzikir, bahwa kita merasakan bahwa secara pasti bahwa Allah itu di atas seluruh makhluk. Kan itu. Naam. Dalilul fitrah tentang menetapkan apa? Sifat tinggi bagi Allah. Baik. Kata Al-Juwayni, al-kalamu huna atau al-kalamu huwa al-kalamu al-qa'im bin nafs. Katanya berbicara itu adalah ucapan yang terjadi di dalam diri. Maksudnya tidak dengan huruf dan suara. Nah,
Wa inna ramnan wa tafsilan fahuwa al-qawl al-qa'im bin nafs alladhi tadullu ala al-ibarat wa ma yastalihu alayhi min al-isyarat. Taib. Apabila yang dimaksud atau dirinci bahwa ketika seseorang berbicara di dalam dirinya, maka diri seseorang sebelum berbicara maka menyusun kalimat, kan gitu. Maka menyusun kalimat. Maka katanya hakikat dari berbicara itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri sebelum diungkapkan dengan lisan. Nah, قال فالعبارات والألفاظ والأصوات ليست داخلة في حقيقة الكلام. Adapun ibarah, yakni ungkapan atau lafaz dan suara, itu bukan hakikat dari berbicara. Wa innama hiya dallah 'alal kalam. Akan tetapi huruf, suara dan lafaz itu hanya apa? Menunjukkan hakikat dari berbicara. Bagi dia berbicara itu apa? Sesuatu yang terjadi di dalam diri, sebuah makna yang diungkapkan diri seseorang sebelum diucapkan dengan lisan, suara dan huruf. Wa bina'an ala hadha ta'rif fal mutakallimu 'inda al-asy'ariyah aw 'inda al-asy'ariyah laysa min fi'l al-kalam aw nutq bil huruf wal aswat wa innama huwa man qama bihi al-kalam. Maka dari definisi yang kita paparkan tadi, yang berbicara di sisi Asy'ariyah bukanlah yang mengeluarkan huruf dan suara, akan tetapi siapa yang terjadi di dalam dirinya apa? Pembicaraan. Siapa yang terjadi di dalam dirinya? Pembicaraan. Jelas? Abu Ayyub, sepakat Abu Ayyub apa yang dikatakan Juwaini, bahwa berbicara itu sesuatu yang terjadi di dalam diri sebelum diungkapkan dengan huruf dan suara. Sepakat? Sahih? Baik, kita lihat. Kata Abu Ayyub, sepakat. Waqad istadalla al-asy'ariyah ala hadha al-asl bi'adadin min al-adillah. Di antara dalil Asy'ariyah yang menunjukkan bahwa kata mereka berbicara itu hakikatnya bukan dengan huruf dan suara, akan tetapi sesuatu yang terjadi di dalam diri. Ya enggak? Kita kan kalau mau bicara kita rasakan kan? Bahwa terjadi di dalam diri kita apa? Susunan, kita susun kalimat, enggak? Ya enggak kalau mau ngomong kan? Nah, jelas. Kita rasakan bahwa apa? Ketika kita mau berbicara, terjadi apa? Susunan kalimat dalam diri kita. Sahih? Makanya kadang-kadang apa? Kadang-kadang salah mengucapkan, itu enggak dipikirkan kadang itu ucapan itu. Maksudnya enggak disusun. Jadi lisan itu lebih dahulu dibandingkan apa? Dibandingkan hati. Dibandingkan hati. Baik. Apa dalil Asy'ariyah yang menunjukkan bahwa berbicara itu hakikatnya di dalam diri bukan dengan huruf dan suara? Dalil yang pertama dari sisi bahasa, ini kata mereka. Istadallu bil bait al-masyhur al-mansub ila al-Akhtal. Mereka berdalil dengan bait syair yang disandarkan kepada Akhtal. Kemarin yang sudah disebutkan Akhtal ini siapa? Bang Arun. Franz. Kita sebutkan di sifat al-istiwa. Mereka juga beristidlal dengan bait Akhtal. Qad istawa bishrun 'ala al-iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Abu Darda. Nasrani. Seorang Nasrani. Wadah? Seorang Nasrani. Makanya ada al-bait syair yang disandarkan kepada Syekhul Islam namanya Lamiyah, karena bait syair ini diawali atau digandengkan dengan huruf lam. Wa idza istadallu faqala akhtalu, hakadha. Atau makna baitnya ana lupa secara pastinya. Kalau mereka beristidlal, orang-orang Asy'ariyah ini atau orang-orang Jahmiyah ini, mereka bukan mengatakan qala Allah qala Rasul, tapi qala al-akhtalu, berkata akhtal. Wadah? Apa kata mereka dengan bait syair yang disandarkan kepada seorang Nasrani, seorang kafir?
Katanya innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya berbicara itu di dalam hati, akan tetapi dijadikan lisan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya berbicara itu adalah di dalam hati. Wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Akan tetapi lisan itu dijadikan penunjuk bagi apa yang ada di dalam hati. Ini kata mereka. Faja'alu hadzal bait nassan qat'iyan fi anna al-kalam huwa al-ma'na alladhi fil fuad. Maka mereka menjadikan bait ini sebagai nas secara pasti mengatakan bahwa berbicara itu sesungguhnya apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang diungkapkan dengan lisan dan huruf atau suara dan huruf. Jelas? Gimana kira-kira? Baik. Walakin al-istidlal bihadha al-bayt ala anna حقيقة الكلام هي ما في النفس وأن لفظ الكلام إذا أطلق لا يراد به إلا ما في النفس غير صحيح وهذا يتبين بعدد من الأمور. Istidlal orang-orang Asy'ariyah dengan bait yang kita sebutkan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila, menunjukkan bahwa hakikat dari berbicara sebenarnya adalah pembicaraan yang terjadi di dalam diri, bukan dengan huruf dan suara. Maka apakah ini yang dikatakan berbicara secara bahasa? Maka ini tidaklah benar. Ini tidaklah benar. Ini batil. Akan kita sebutkan kebatilan. Yang pertama, al-amrul awwal. Annal kalam laysa qadiyatan far'iyatan fi hayatin nasi hatta yuthbata bi baitin أو ببيتين أو ثلاثة من كلام الشعراء وإنما هو حقيقة وجودية فطرية وجدانية يشعر بها الناس في حياتهم فلا تثبت بمثل هذه الطرق وإنما تثبت بما يجده الناس ضرورة في حياتهم والناس يجدون ضرورة في حياتهم هي أن الكلام ليس هو ما في النفوس وإنما هو الأصوات المركبة من المعاني والألفاظ. Perkara yang pertama, sudah kita sebutkan bahwa berbicara itu tidaklah dikatakan berbicara kecuali apabila terdiri dengan huruf, suara dan makna. Ini baru dikatakan berbicara. Udah kita sebutkan dalilnya, dalil syar'i. Apa dalilnya? Ada yang masih ingat? Tidaklah dikatakan berbicara kecuali ketika mengeluarkan huruf dan suara. Adapun yang terjadi di dalam diri tidak dikatakan berbicara secara mutlak, tapi dikatakan hadithun nafs, bicara yang terjadi dalam diri. Ada yang masih ingat? Berkaitan dengan masalah fiqhiyah. Abu Rashid. Naam, ahsant. Inna Allah yatajawaz an ummati ma ahdathat bihim anfusuhum ma ahdathat biha anfusuhum ma lam tatakallam atau ta'mal atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari, lihat, ma ahdathat, apa yang mereka bicarakan di dalam diri mereka. Kan gitu. Selama apa? Ma lam tatakallam, selama mereka tidak ucapkan dengan huruf dan suara, atau ta'mal, atau mereka lakukan dengan aplikasi dari perbuatan. Jadi sebatas bisikan-bisikan di dalam diri itu Allah maafkan, dan bisikan di dalam diri itu apa? Adalah pembicaraan, akan tetapi tidak dikatakan berbicara secara mutlak, tapi dikatakan berbicara di dalam hati atau hadithun nafs. Begitu juga masalah salat. Masalah salat, orang yang terjadi di dalam salatnya ketika dia salat kan terbayang, itu kan berbicara juga. Tapi di dalam hati tidak dikatakan apa? Berbicara secara mutlak. Maka enggak butuh kita apa? Mencari dalil bait syair untuk menetapkan apa makna berbicara. Maka sudah diketahui secara fitrah, secara pasti, secara perasaan, tidaklah dikatakan seseorang berbicara sampai dia mengeluarkan huruf dan suara. Contohnya apa?
ketika guru SD mengatakan kepada murid-muridnya, anak-anak jangan bicara ya, iya kan? Terus mereka apa? Terjadi dalam apa ibu nih? Apakah akan marah gurunya? Tidak akan marah sampai mengeluarkan apanya ibu nih? Sampai mengeluarkan huruf dan suara, ya kan? Nah, bukan terjadi apa? Yang di dalam diri. Nah, bukan berarti bolehnya menggibahi ibu itu di dalam diri misalnya. Tapi tidaklah dikatakan berbicara itu sampai dengan apa? Sampai seseorang mengeluarkan huruf dan suara. Baik. Jelas. Kemudian ketika Asy'ariyah mengatakan, ya ini ajib, kan mereka tadi katakan apa? Mereka mau menghindari tajsim, kan gitu. Karena kalau kita katakan Allah mengeluarkan huruf dan suara, berarti yang mengeluarkan dan huruf suara itu adalah jisim. Masih balik kembali kepada masalah jisim. Taib. Kalian katakan innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya berbicara itu di dalam hati. Berarti kalian Asy'ariyah menetapkan hati bagi Allah. Iya kan? Konsekuensinya kalian wahai Asy'ariyah ketika mengatakan berbicara adalah dengan apa yang terjadi di dalam hati, berarti kalian mengatakan Allah punya hati. Waduh. Ini menetapkan organ berarti bagi Allah. Ini juga jisim, lebih parah lagi. Jelas. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Tuh. Subhanallah, jelas. Makanya mereka tidak akan pernah selamat dari penyimpangan ketika tidak berjalan di atas kebenaran. Mereka ingin menghindari menetapkan Allah jisim, kemudian jatuh pada perkara yang lebih parah dari itu. Walaupun mereka tidak beriltizam dengan itu, sebagaimana kita tidak beriltizam dengan apa yang mereka maksud dengan jisim ketika kita tetapkan bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara. Baik. Al-amru tsani, perkara yang kedua, menunjukkan penyimpangan Asy'ariyah ketika memahami bahwa yang dimaksud dengan berbicara secara mutlak adalah apa yang terjadi di dalam diri, bukan dengan huruf dan suara. Anna ghayata ma yadullu alaihi dzalika asy-syahid wa amthaluhu anna ma fi an-nafs yusamma kalaman wa yasih an yutlaq alaihi lafdhul kalam wa lafdhul hadith wal qawl, walakin laysa fihi dalalah ala anna haqiqatal kalam hiya ma fi an-nafs. Saksi bahasan yang ingin dijelaskan di sini dan apa yang ditunjukkan, kita tidak mengingkari bahwa apa yang terjadi di dalam diri dikatakan berbicara, ya kan? Kita tidak mengingkari itu, tapi diikat dengan apa? Kalimat haditsun nafs, dikaitkan dengan nafsi, menunjukkan bahwa itu tidak berbicara dengan huruf dan suara. Dikatakan hadithu an-nafs atau al-kalam atau al-qaul. Tapi ketika dikatakan al-kalam secara mutlak, tidak dikaitkan dengan nafs diri, maka yang dimaksud dengan berbicara di situ adalah dengan huruf dan suara. Ini difahami orang-orang yang berakal dan orang-orang yang sehat akalnya. Wa bahthuna ma'al Asy'ariyah laysa fi sihhati itlaqi lafzi al-kalam wal qaul ala ma fi an-nafs. Wa innama bahthuna munhasirun fi itsbati anna haqiqatal kalam hiya ma fi an-nafs. Makanya kita tidak mengingkari bahwa di dalam diri seseorang terjadi pembicaraan, kan gitu. Apakah boleh dikatakan itu berbicara atau tidak? Tapi kan kita katakan itu berbicara, tapi diikat dengan apa? Pembicaraan yang terjadi di dalam diri. Bukan berbicara secara mutlak. Bukan berbicara secara mutlak. Sementara pembahasan kita dengan Asy'ariyah, tidaklah hakikat dari berbicara sampai dikatakan dia mengeluarkan huruf dan suara. Ini apa titik fokus permasalahan? Berbicara itu dikatakan sampai pihak yang disifatkan dengan berbicara mengeluarkan huruf dan suara. Mengeluarkan huruf dan suara. Makanya yang mengeluarkan suara saja apakah dikatakan berbicara? Tidak dikatakan berbicara, hanya mengeluarkan suara, sebagaimana kerbau yang dipahat dari atau dibuat dari emas, Samiri, kisah Nabi Musa
ya kan? Dia mengeluarkan suara. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. As-Samiri ini membuat patung dari emas sehingga bisa apa? Mengeluarkan suara. Khuwar maksudnya saut. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dia membuat lubang antara ujung dan ujung sehingga ketika angin masuk maka kerbau yang terbuat dari emas ini atau patung ini mengeluarkan suara. Ini yang disembah sebagian Bani Israel. Tapi tidak dikatakan dia berbicara karena tidak mengeluarkan huruf dan makna. Wadah. Falwajib an ya'tu bi adillatin تثبت أن حقيقة الكلام منحصرة فيما يقوم في النفس من المعاني ولا يصح لهم أن يعتمدوا على الأدلة التي تثبت أن في النفس يصح أن يسمى كلاما. Maka yang wajib bagi mereka mendatangkan dalil bahwa yang dimaksud dengan berbicara itu adalah huruf dan suara, iya kan? Bukan mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam diri itu juga dikatakan berbicara. Makanya kita bilang yang terjadi di dalam diri itu tidak kita ingkari dikatakan berbicara, tapi diikat dengan apa? Haditsun nafs, berbicara di dalam diri. Adapun berbicara secara mutlak tidaklah dikatakan sampai seseorang atau sampai sebuah pihak mengeluarkan huruf dan suara. Li'annahu laisa mahal al-bahats. Nah, maksudnya dalilnya itu enggak ada hubungannya dengan menafikan bahwa yang dimaksud dengan berbicara adalah dengan huruf dan suara. Al-amru tsalits, permasalahan yang ketiga atau kesalahan Asy'ariyah yang ketiga. Anna al-bait alladhi i'tamadu alayhi mashkukun fi thubutihi. Bahwa bait syair yang disandarkan kepada Akhtal tadi, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila, ini diperselisihkan validitasnya. Kebenaran ini enggak ada yang pasti. Subhanallah, bagaimana mungkin Asy'ariyah mengatakan meninggalkan hadis ahad karena apa? Yufidu dhann, dan mengambil bait syair Akhtal yang diperselisihkan kebenarannya. Nah, bal huwa manhulun wa makdzubun. Bahkan ini diantara bait syair yang dusta. Yaqulu al-Khashshab fima naqalahu anhu al-Dhahabi wa ghairuhu, طيب mana tadi? قال al-Khashshab fattashtu شعر الأخطل أو شعر الأخطل المدون كثيرا فيما وجدت هذا البيت في ديوانه. نعم، فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت في ديوانه. Aku telah meng-cross check bait syair yang dikemukakan Akhtal ini di kitab-kitab syairnya Akhtal, maka aku tidak mendapatkan bait yang disebutkan tadi itu berada pada diwannya, ini pada tulisannya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Wadah. Dia telah meng-cross check bait syair Akhtal, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-fuadi 'ala wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila, tidak didapatkan di buku-buku Akhtal. Wa hadha al-amr aqarra bihi ba'd ulama'i al-asy'ariyati al-mu'asirin, dan ini diakui sendiri sama sebagian ulamanya Asy'ariyah. Walakin qal, akan tapi mereka mengatakan adam wujudihi fi diwanihi laysa dalilan ala annahu lam yaqulhu. Ketika bait syair ini tidak ada di kitabnya si Akhtal itu, tidak menunjukkan bahwa dia tidak mengatakan bait syair itu, lianna hunaka katsiran minasyu'ara qalu abyatan la tujadu fi diwanihim wa nasabaha ilaihim al-ulama. Kenapa? Karena katanya
kebanyakan para penyair itu mengucapkan sebuah bait yang tidak didapatkan di kitab-kitab mereka, akan tetapi para ulama menyandarkannya kepada mereka. Wa hadzal jawab fihi mughalatah. Kita katakan jawaban ini terdapat mughalatah, memutarbalikkan fakta. Li'annana la nastadillu bi mujarrad adam wujudihi, ya kan? Karena kita tidak beristidlal dengan sebatas enggak ada di baitnya si Akhtal itu. Wa inna nastadil ma'a dzalika bi adam nisbati ulama'il lughah wal muhtammin bisy-syi'r li hadzal bait ila al-Akhtal. Akan tetapi yang kita jadikan dalil ketika para ulama tidak menyandarkan itu, yakni para ulama bahasa tidak menyandarkan bait Akhtal ini kepada Akhtal. Bukan mengatakan oh bukannya ada yang mengingkar, maksudnya bukan tidak ada wujud syair ini di kitab-kitab Akhtal, bukan berarti Akhtal tidak mengatakan. Harusnya kalian mencari ucapan ulama yang menyandarkannya kepada dia, tapi tidak didapatkan ada ulama yang menyandarkan kepada dia. Akan tetapi apa? Kalian sendiri yang mengada-adakannya. Wadih. فهذا البيت اجتمعت فيه دلالات متعددة تدل على عدم انضباط نسبته إلى الأخطل. Bait syair tadi yang kita sebutkan innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila, mengandung beberapa dalil yang bervariasi menunjukkan ketidakkonsistenan ini yang disandarkan kepada Akhtal. Baik, thumma yuqalu hadzal bait min al abyat allati waqa'at fi dalalatiha iskalat wa jidalat wasi'ah. Sesungguhnya bait syair yang kita sebutkan tadi terjadi di dalamnya sebuah makna-makna yang muskilah dan perdebatan yang panjang. Fal muhim tatatallabu al-bahth anhu wa an sanadihi walakin lam yujad syai'un min dhalik. Maka yang menjadi inti adalah kita tidak mendapatkan sanad bait syair ini yang benar yang disandarkan kepada Akhtal, akan tetapi orang-orang menyandarkan kepadanya, Allahu a'lam, tidak memiliki hujjah pada penyandaran bait ini kepada Akhtal. Baik.